Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Star. Oke guys, kali ini kita kedatangan satu buah kamera dari SVIS. Nah, untuk tipenya yakni tipe C3TN. Mana mak? Oke, nah ini adalah tipenya sob. Untuk sebelumnya juga kami pernah mereview yang barangnya kurang lebih sama untuk tipenya, yaitu C3WN dan juga C3N. Nah, untuk kamera SVIS itu yang tipenya outdoor. Nah, ini juga outdoor, tapi yang membedakan antara C3WN dan juga C3TN adalah terletak pada antenanya ya sob. Yang C3WN itu ada antena eksternalnya, cuma untuk yang C3TN ini tidak ada antena eksternal, tetapi ada antena internalnya. Nah, untuk fiturnya apa saja yang terletak pada kamera SVIS C3TN ini, mari kita ulas bersama-sama. Jadi untuk kamera C3TN ini ada banyak sekali fitur. Yang pertama ada motion detection, dia bisa mendeteksi pergerakan ya sob. Jadi ketika ada sebuah pergerakan, nanti kamera ini akan memberikan notifikasi kepada kita atau kepada handphone kita yang kita install pada aplikasinya. Itu nanti kita akan install aplikasi SVIS ya sob. Jadi selanjutnya untuk IR Night Vision, berarti ini kameranya bisa hitam putih pada malam hari. Jadi untuk jarak pandangnya itu sampai 30 meter untuk sensornya. Resolusinya sendiri ini Full HD di 1080p, yang mana kamera ini juga masih kita bisa atur lagi untuk kualitas gambarnya. Nanti ada 3 opsi, nanti saya jelaskan pada saat pengaplikasiannya. Nah, di sini juga ada audio pickup, berarti ketika ada orang berbicara, kamera ini akan bisa merekam dan rekamannya bisa masuk ke handphone kita. Nah, untuk dari wifi-nya sendiri, SVIS C3TN ini menggunakan wifi 2,4 GHz. Karena kamera ini tipenya tipe outdoor, jadi untuk sertifikasinya sendiri ini sudah sertifikasi IP67. Jadi untuk ketika kita taruh di outdoor dan terkena air hujan atau debu, ini masih aman sekali, tapi jangan dicelup. Oke, kita unboxing. Yang pertama kita dapat untuk manual guide-nya ya sob. Jadi ini manual guide-nya kita dapat, dan selanjutnya kita dapat busa, dan selanjutnya kita juga dapat untuk kameranya, ini kamera SVIS. Nah, selanjutnya kita juga dapat adaptornya. Nah, untuk adaptornya sendiri ini biasanya sih 12 volt 1 ampere. Apakah sama? Dan memang benar sama, 12 volt 1 ampere. Dan kita juga dapat pelindung untuk konektor internetnya, konektor Ethernet, dan juga kita dapat freezer untuk ketika kita tempelkan di tembok. Dan selanjutnya kita juga dapat drill template, dan mungkin hanya itu saja untuk paket pembeliannya ya sob. Oke, yang pertama kita bahas dari segi desainnya. Nah, untuk dari segi desainnya cukup mungil sekali dan cukup kecil, berbeda dengan kamera wifi C6N yang indoor ya sob. Jadi lebih besar yang C6N tipe indoor. Oke, untuk materialnya sendiri ini di bagian ini terbuat dari plastik. Nah, untuk di bagian belakang ini terbuat dari metal. Nah, untuk penyetelannya di mountingnya ini terbuat dari sama plastik juga. Nah, untuk di bagian depan sini ada satu buah lensa. Lensanya ini resolusinya 1080 atau 2 megapiksel. Nah, di sini juga ada 2 sensor untuk IR Night Vision-nya juga. Ini up to 30 meter atau 98 feet lah. Nah, untuk di sini juga ada lampu indikator. Ini ada lampu indikator warnanya biru dan juga merah. Dan di bagian depan juga ada sensor atau ada speaker in-nya. Jadi ketika ada orang yang berbicara, di sini akan masuk dan bisa kita rekam atau bisa masuk ke handphone kita. Nah, selanjutnya untuk di bagian di sini ada kabelnya, dan untuk kabelnya ini pakainya 12 volt 1 ampere. Nah, ini ada kabel Ethernetnya juga. Nah, untuk kabel Ethernetnya ini belum support PoE ya sob. Jadi kita bisa menghidupkan ini menggunakan adaptor. Nah, di sini juga ada tempat untuk penyimpanannya, yaitu pakai MMC micro SD. Di sini letaknya, coba kita akan buka. Nah, di sini ada 2 baut untuk membukanya.
Nah, di sini letak dari MMC-nya. Nah, di bawahnya juga ada tombol untuk meresetnya. Sebelum kita mengaplikasikan atau kita mengoneksikan, kita bisa untuk meresetnya dulu. Kalau mau masang itu biasanya saya reset dulu untuk konfigurasinya supaya lebih enak. Di sini ada. Oke, kelihatan kamera? Nah, untuk kamera C3TN ini tidak ada menunya di aplikasi SVIS-nya, itu tidak ada menu dari PTZ-nya sob. Jadi kita bisa atur secara manual. Nah, untuk lurusnya ini bisa sampai 90 derajat. Nah, untuk ke atasnya ini bisa sampai 360 derajat. Nah, kita bisa putar. Di sini ada mountingnya, kita bisa atur semau kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, untuk penyimpanannya sendiri ini ada dua opsi. Yang pertama ini bisa pakai MMC yang berjenis mikro yang bisa kita temui di handphone saat ini. Nah, selanjutnya yang ke opsi yang kedua ada dengan cloud. Nah, cloudnya sendiri SVIS ini memberikan trial selama 30 hari. Nah, ketika kita mau berlangganan juga bisa, untuk per bulannya itu 90 ribuan saja. Nah, untuk kamera ini bisa kita koneksikan dengan WiFi. Apakah ketika kamera ini tidak terkoneksi dengan WiFi masih bisa terekam? Jawabannya adalah masih bisa, tapi kita tidak bisa pantau secara real time atau secara online. Untuk rekamannya sendiri ini akan otomatis tersimpan pada micro SD ya sob. Jadi harus kita kasih micro SD untuk letak penyimpanan videonya. Oke, langsung saja kita proses pengaplikasiannya. Nah, untuk proses pengaplikasiannya sendiri ini ada dua opsi. Yang pertama kita bisa pakai WiFi, dan juga opsi yang kedua kita bisa pakai kabel LAN atau kabel Ethernet. Nah, di sini saya akan menggunakan kabel Ethernet. Ini saya sudah sambungkan. Nah, ketika sudah tersambung dengan internet, di sini ada lampunya warna biru. Ketika sudah warna biru berarti sudah terkoneksi dengan internet. Tapi kalau belum berarti warnanya merah. Nah, di sini sudah lampu biru. Oke, langsung saja kita proses pengaplikasiannya ke handphone. Nah, seperti biasa untuk kamera SVIS pada umumnya, untuk aplikasinya sendiri ini menjadi satu, yaitu SVIS. Nah, untuk kalian yang belum download silahkan download dulu di Play Store atau App Store. Nah, di sini sudah saya sudah buat akun. Tinggal kita masukkan saja, tinggal kita buka aplikasi SVIS-nya langsung. Di sini kita langsung buka. Nah, di sini di bagian menu utamanya atau bagian berandanya, di bagian pojok atas ini ada tombol plus. Nah, kita tambahkan saja, kita tekan. Nah, di sini ada opsi yang itu tambahkan perangkat atau bagikan ke keluarga atau tamu. Di sini kita akan tambahkan perangkat. Nah, di sini kita pilih yang kamera. Berarti kita tinggal scan. Nah, untuk scan-nya terletak di bagian sini ya sob. Jadi kita tinggal scan. Nah, untuk di sini juga aslinya ada dua opsi. Yang pertama kita bisa scan, dan yang kedua kita bisa tulis untuk serial number-nya ya. Untuk serial number kita bisa tekan di bagian pojok yang ada tulisannya gini. Di sini kita tinggal masukkan untuk serial number-nya. Tapi kalau kita tidak mau pusing atau tidak mau repot untuk menulis SN-nya, tinggal kita scan saja. Nah, di sini saya scan. Nah, sudah terhubung, dia akan mencari perangkat. Nah, di sini sudah terdeteksi ada C3TN dengan serial number J1 dan sekian-sekian. Kita tinggal tambahkan. Nah, otomatis di sini akan perangkat sudah berhasil ditambahkan. Pilih selanjutnya saja. Nah, di sini ada pilihan banyak sekali, ada ruang tamu, ruang tidur atau dapur. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini dia aplikasinya. Untuk interface-nya cukup simple, tidak ada begitu banyak icon di sini. Icon kamera untuk mengambil gambar, icon video untuk merekam video, dan icon untuk mengganti resolusi video. Yang pertama kami uji di kondisi terang. Gambar yang dihasilkan ini bisa dibilang bagus. Ada 3 pilihan untuk resolusinya, ada standar, HD, dan Full HD. Pada resolusi Full HD, gambar yang dihasilkan cukup jernih untuk ukuran lensa 2 megapiksel. Selain itu, kamera ini juga dibekali teknologi 3D DNR sehingga gambar yang dihasilkan menjadi lebih tajam dan akurat. Untuk zooming di aplikasi ini bisa di zoom maksimal 8 kali. Kalau kita zoom 3-4 kali gambarnya masih oke. Tapi kalau di zoom hingga 6-8 kali gambarnya pecah.
not good. Untuk resolusi HD gambar juga bagus, hanya saja untuk ketajaman gambarnya tentu saja resolusi Full HD lebih unggul. Sedangkan untuk resolusi standar hasil seperti ini. Penyimpanan yang dimakan memang lebih sedikit, tapi buat kalian yang suka memantau, tidak saya sarankan untuk memilih resolusi ini. Gambarnya kurang jelas dan di zoom 3-4 kali pun gambarnya pecah banget. Dan ini adalah hasil gambar dari masing-masing resolusinya. Selanjutnya kita uji di kondisi gelap. Di kamera ini hanya ada sensor infrared, jadi pada saat di kondisi gelap, gambar yang dihasilkan warnanya hitam dan putih. Tapi di sini saat dilihat di resolusi Full HD, baik foto maupun video, gambar yang dihasilkan cukup bagus meskipun masih ada noise-nya. Di resolusi HD dan standar, tentu saja kualitas gambar yang dihasilkan pasti turun. Nah, ini adalah hasilnya. Sebenarnya kalian tidak perlu khawatir soal penyimpanan karena kompresi video yang digunakan pada kamera ini adalah H265, yang mana jenis kompresi ini lebih hemat storage dan juga bandwidth hingga 50%. IR Night Vision mencapai 30 meter dan hasil gambarnya tetap jelas dan tajam meskipun di kondisi low light. Dan ini adalah hasil gambarnya masing-masing resolusi di kondisi low light. Untuk audionya, CCTV ini hanya mengambil atau merekam suara, sehingga video yang dihasilkan tidak hanya berupa gambar, tapi lengkap dengan suaranya. Kurang 1 meter, hasilnya masih lumayan bagus untuk kualitas audio. Karena CCTV ini sudah dibekali dengan IP67 yang tahan debu dan air, kita coba siram CCTV ini dengan air mengalir. Dan hasilnya CCTV ini aman-aman saja. Tapi meskipun tahan air, CCTV ini tidak boleh direndam oleh air ya sob. Oke, kesimpulan pada video kali ini, nah untuk hasilnya sendiri sudah kalian lihat. Untuk dalam kondisi malam hari ini, videonya atau kualitas gambarnya itu lebih jernih dan lebih bersih karena ada fitur yang namanya Clear Night Vision. Jadi untuk hasil malam hari itu lebih bagus, lebih jelas, walaupun gambar yang dihasilkan itu warnanya hanya hitam dan putih, tidak berwarna. Oke, untuk kalian yang mau coba kamera Swiss C3TN ini, bisa kalian klik link di deskripsi video. Nah, untuk kalian yang suka tentang video, tentang unboxing, review, dan juga IT lainnya, bisa kalian subscribe ke channel Ungu Store. Nah, untuk kalian yang mau beli juga bisa di Ungu Store, juga ada Tokped dan Shopee-nya langsung. Oke, sekian review Swiss C3TN ini. Saya Bang Ucup pamit. Ungu Store, your IT solution.